pada dasarnya ya mau api, mau air itu harus seimbang. Jika kekurangan atau berlebihan pasti menimbulkan dampak. Makanya prinsip ketuhanan itu kan sebenarnya positif dan negatif, feminin dan maskulin itu sebenarnya saling menyeimbangkan gitu. Jadi air ada positifnya, negatifnya, api juga ada positifnya dan negatifnya. Jika ini diseimbangkan, api dan air sendiri ini juga seperti positif dan negatif. Jadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam keindahan, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Sinau Urip. Ya, channel yang membahas tentang cerita-cerita kehidupan, mungkin juga yang bisa menjadi inspirasi atau mungkin bahan diskusi di wadah ini ya. Jadi yang disclaimer, ini bukan ajaran, bukan satu doktrin, bukan juga pengetahuan, karena saya sendiri juga bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi ini hanya satu media bagi kita bersama, saya dan teman-teman untuk bisa saling belajar bersama lah, kira-kira begitu. Baik, kali ini saya ingin ngelanjutin topik sebelumnya, yaitu tentang 4 unsur atau ego atau nafsu ini yang unsurnya itu apa. Dan kemarin sudah sempat dibahas api, dan secara yang keempat-empatnya juga udah. Jadi kali ini saya mungkin mau masuk ke enaknya apa ya, kalau api berarti air ya. Oh, sebelumnya begini ya, jadi saya memang nggak tahu dari mana yang mana dulu yang lahir, katakanlah gitu ya. Karena unsur yang mana, kecuali memang ini yang tadi itu dari ketuhanan sendiri menjadi Higgs boson, lalu kuak, anti kuak, lalu jadi foton. Itu kan sebenarnya atomik ya, di dalam atomik atau subatomik itu. Nah, itu kan nanti ada ion, ada foton. Saya juga nggak begitu hafal sih, tapi yang jelas ion-ion ini yang menjadi energi elektromagnetik gitu, atau apa namanya, ether ya, atau kelistrikan gitu. Elektromagnetik kan berarti daya tarik. Berarti ketika ada elektromagnetik daya tarik, berarti ada positif negatif, dan positif negatif ini adalah proton dan elektron. Nah, sinetron ini titik netralnya, titik tengahnya gitu. Jadi ini masuk ke dalam ion gitu, yang ion yang dikumpulkan banyak menjadi satu getaran energi elektromagnetik. Kalau nggak salah seperti itu ya tanggapan saya gitu. Jadi pada saat proses boom itu tuh memang semuanya ada gitu. Jadi ada unsur apinya, ada unsur panas kan, ketika bertabrakan bergesekan positif negatif kan jadi panas, yang mana bisa jadi dari foton sendiri juga gitu. Jadi panas jadi api, lalu api pasti ada anginnya yang meniup-niup ya, membakar gitu, ada udaranya. Lalu setelah itu barulah air dan tanah, kurang lebih seperti itu, untuk membeku jadi tanah, mendingin jadi tanah, air mendingin jadi es, kurang lebih seperti itulah. Pokoknya prosesnya itu dalam satu Big Bang itu seperti itu kurang lebih. Itu terjadi di mikrokosmos dan juga makrokosmos, kurang lebih seperti itu. Nah, soal mana yang lahir duluan ya, itu mungkin tidak jadi soal sih, tapi yang jelas kita mau bahas unsur-unsurnya aja. Nah, kalau kemarin api, sekarang air gitu. Oke, manusia pada umumnya itu tubuhnya itu dalam jasad ini tuh unsurnya banyak air. Dari darah, dari yang kita minum segala macam, yang kita serap itu semua air gitu. Makanya bahkan yang dari tanah pun itu juga ada air gitu. Jadi memang ada kecenderungan gitu. Air ini kan punya sifat dua ya, positif negatif ya. Kalau positifnya ya otomatis kan, kalau kita air itu ya menyejukkan, mendinginkan. Yang api yang ada di dalam ini juga akan tereduksi gitu, karena kita dialiri terus energi untuk metabolisme segala macam. Pokoknya secara fisik itu fungsinya kurang lebih seperti itu, untuk mengganti sel-sel yang rusak dan segala macam. Nah, itu fungsi secara biologis, secara physically ya. Lalu secara energi dia punya, jadi kalau air ini kan punya, ada ruhnya juga gitu, api juga ada ruhnya.
ruh itu gampangannya ya esensinya lah, substansinya lah gitu. Nah, si air ini juga ada. Air ini dia itu punya sifat-sifat pertama itu ya menenangkan ya. Jadi membuat, makanya kalau kenapa kita dikasih kolam atau di rumah dikasih kolam atau apa namanya akuarium, itu ada unsur ketenangan di situ gitu, menetralkan lah, menetralkan panas yang ada di rumah gitu atau api. Nah, kurang lebih air itu punya sifat seperti itu, menenangkan. Tapi kalau kebanyakan itu juga ada sifat menghanyutkan atau destruktif juga, males-malesan misalnya kayak gitu. Jadi kelebihan unsur ini tuh juga sebenarnya bisa destruktif gitu, karena memang segala sesuatu jika berlebihan tuh tidak baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus seimbang. Nah, bagaimana ketika tubuh kita itu kebanyakan air, artinya itu ya unsur dari, nggak cuma dari air mineral atau unsur fisik, tapi juga dari unsur energi yang kita serap gitu. Ya misalkan contoh nih, apa ya yang kita serap itu, misalkan kita sering ngeliatin atau menonton atau membaca informasi yang kurang lebih itu membuat kita terlalu santai, terlalu rileks gitu, nggak ada produktivitas. Nah, api ini kan sebenarnya sifat dari produktivitas gitu kan. Jadi menyala, membara, membentuk sesuatu, dibakar, membentuk gitu ya. Nah, ditempa, membentuk sesuatu, itu sifatnya api. Nah, dengan air ini sifatnya tuh meredam tadi itu tuh, meredam yang menyala, yang membakar api gitu. Nah, jika kita banyak di situ, otomatis yang pertama kita kebanjiran energi air juga nggak bagus gitu. Jadi bisa jadi males-malesan, bisa jadi kayak ogah-ogahan, nggak apa-ngapain gitu. Itu mungkin ini hanya opini saya sih. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat, silahkan monggo tulis di kolom komentar. Mungkin bisa diulas juga, didiskusikan lebih seru gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sifatnya tuh sifat yang cenderung ke pengen menikmati, pengen enjoy, itu bagus gitu. Tapi kalau kebanyakan kan jadinya kan males-malesan gitu. Jadi kayak nggak ada produktivitas gitu. Jadi males-malesan, hanya berharap sesuatu, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, lalu bagaimana caranya menyeimbangkan unsur air dalam jasad ini yang berupa energi itu berlebihan gitu ya? Ya caranya ya pertama ya kita gesekkan gitu. Jadi ada gesekan energi dan gesekan fisik. Bagaimana caranya? Misalkan olahraga gitu. Ketika kita dengan olahraga gitu ya, yang tadinya malas-malesan, yang terkena dampak dari unsur air tadi, itu kita jadi aktif lagi, jadi semangat lagi, apinya jadi menyala lagi ya. Di kalorinya tuh terbakar, jadi kita menyala lagi gitu. Terus habis olahraga mungkin, atau nggak harus olahraga lah, atau apa ya, misalkan kita sukanya produktivitas melukis gitu, atau mungkin apapun ya yang kira-kira tuh membangkitkan semangat atau gairah gitu kan. Nah, itu macam-macam bentuknya sih. Itu bisa mengurangi atau kontrol si air ini gitu. Jadi bagaimana cara mengontrol air yang ada di dalam tubuh, energi air ya, unsur air maksudnya ya, itu ya dengan cara misalkan menggunakan unsur apinya gitu, memperbanyak unsur apinya gitu. Misalkan ya salah satu contohnya mungkin tadi seperti olahraga, atau mungkin kalau saya mungkin melukis, atau apapun yang bisa menyeimbangkan, kurang lebih seperti itu sih. Nah, pada dasarnya ya mau api mau air itu harus seimbang. Jika kekurangan atau berlebihan pasti menimbulkan dampak. Makanya prinsip ketuhanan itu kan sebenarnya positif dan negatif, feminin dan maskulin itu sebenarnya saling menyeimbangkan gitu. Jadi air ada positifnya, negatifnya, api juga ada positifnya dan negatifnya. Jika ini diseimbangkan, api dan air sendiri ini juga seperti positif dan negatif. Jadi semua itu prinsipnya keseimbangan dalam perputaran energi gitu. Nah, ketika semuanya itu berjalan dengan seimbang, maka kehidupan itu akan terjadi secara harmonis. Nah, misalkan ya dalam rumah tangga gitu, biasanya kalau di Jawa itu selalu si ini unsurnya apa nih, atau di tradisi Cina ya, ini unsurnya apa nih, api. Oh, ini kalau ketemu api ini bisa berantem. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Jadi misalkan nih pahing sama pahing, wah nggak cocok dong, kalau gitu nanti berantem terus. Nah, kayak gitu. Atau mungkin ada unsur, kalau itu tuh ada kayu, ada besi, nah segala macam itu. Nanti saya kurang paham, tapi nanti bisa dibahas nanti kalau misalkan ada kesempatan, kita bahas yang lebih mendetail tentang astrologi berarti kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana cara mengontrol 4 kesadaran ini gitu ya, tentunya dengan menggunakan unsur-unsur yang lain kita pakai, karena yang ada di instrumen yang ada di tubuh kita ini ya semuanya ada gitu.
bagaimana cara mengontrolnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu si avatar atau si apa namanya ini, ether itu, nah tadi kan sempat saya jelaskan sedikit ya, kalau dia itu selalu ada di mana-mana. Jadi memang sifatnya dia itu ion yang mengumpul jadi senyawa atau energi elektromagnetik yang ada di seluruh alam ini gitu. Jadi itu yang masuk sebagai yang menggerakkan kelistrikan jari kita ngomong, kelistrikan itu si ether itu gitu. Nah, inilah dia punya ruh juga. Ya, ruh ini yang mengontrol, mengendalikan itu, kesadaran itu. Nah, kesadaran ini juga bisa positif negatif. Nah, tergantung kesadaran apa yang kita pakai gitu. Misalkan nih, sejatinya kan dia normal ya, netral. Netral itu berarti kayak avatar ini, kayak si Aang itu tuh netral karena masih anak-anak. Jadi dia unsurnya netral. Tapi ketika kita menjadi dewasa, mungkin bisa jadi si ether ini juga terganggu oleh dominasi unsur yang lain. Bisa api, bisa air, bisa tanah, bisa udara. Nah, ini akan bertumbuh jadi nafsunya akan naik juga, udah nggak netral lagi. Makanya kenapa manusia itu selalu disuruh di titik netral. Jadi terutama bagi yang unsur ethernya ini lebih dominan seperti Aang gitu ya, kliwonnya itu lebih dominan, jadi lebih mudah untuk mengontrol yang lain gitu. Karena memang biasanya orang-orang yang lahir di pasaran kliwon itu tuh punya kemampuan, potensi spiritualitasnya tuh lebih baik gitu dibanding 4 unsur yang lain, karena lebih bisa mengendalikan keempat unsur itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Mungkin nanti akan disambung untuk unsur udara dan tanah. Jadi untuk ini cukup sekian dulu. Semoga ini seru gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu.